Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Sri Hermati dengan NIM 08011282227060. Saya merupakan mahasiswa program studi matematika yang di sini akan menjelaskan beberapa contoh soal dari mata kuliah struktur aljabar yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya menyediakan 3 soal yang mana soal pertama itu merupakan soal dari sebuah operasi penjumlahan ataupun perkalian Px dengan Qx dengan menentukan nilai modnya. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu kita ketahui bahwa nilai Px-nya itu sama dengan 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2 dan nilai Qx-nya itu adalah 6x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Untuk permasalahan pertama itu ada Px ditambah dengan Qx. Nah, penjumlahan antara Px ditambah Qx ini cukup disubstitusikan saja nilainya, di mana nilai Px yaitu 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2 itu kita tambahkan dengan nilai Qx yaitu 6x pangkat 2 ditambah 3x ditambah dengan 2. Yang nantinya kita peroleh nilainya yaitu berupa 8x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 2. Nilai 10x pangkat 2 ini kita peroleh dari 4x pangkat 2 ditambah dengan 6x pangkat 2. Lalu kita tambahkan 3x dan ditambah 4. Nilai 4 ini kita peroleh dari 2 ditambah 2 yang menghasilkan 4. Setelah kita mengetahui nilai dari penjumlahan Px dan Qx, kita akan memodulkan nilai tersebut dengan modulo 10. Nah, jika nilai tersebut dimodulkan dengan nilai 10, kita peroleh nilainya itu 8x pangkat 4 ditambah 0 ditambah 3x ditambah 4. Karena 8x pangkat 4 modulo 10 itu hasilnya tetap 8x pangkat 4 ditambah dengan 10 modulo 10 itu hasilnya 0 ditambah dengan 3x modulo 10 itu tetap 3x, lalu 4 modulo 10 itu tetap 4. Jadi kita peroleh nilai dari Px ditambah Qx itu adalah 8x pangkat 4 ditambah 3x ditambah 4. Lalu untuk permasalahan kedua yaitu Px dikali Qx, sama halnya dengan penjumlahan antara Px dengan Qx, kita cukup mensubstitusikan dari nilai Px dan Qx tersebut. Sudah kita ketahui bahwa nilai Px-nya itu 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan nilai Qx-nya yaitu 8x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, untuk perkaliannya ini cukup kita kalikan saja nilai Px dengan sebuah nilai Qx. Nah, di sini saya menggunakan cara seperti ini. 8x pangkat 4 kita kalikan 6x pangkat 2, lalu kita tambahkan 8x pangkat 4 kita kalikan lagi 3x, lalu 8x pangkat 4 kita kalikan lagi dengan 2. Jadi cara penulisan dari perkalian tersebut yaitu 8x pangkat 4 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 4 dikali 3x ditambah 8x pangkat 4 dikali 2. Lalu untuk nilai angka yang kedua itu sama saja, 4x pangkat 2 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikali 3x pangkat 3x, lalu 4x pangkat 2 dikali dengan 2. Untuk nilai yang ketiga sama saja, kita kalikan ke semua nilai Qx yaitu 2 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah 2 dikali 3x ditambah dengan 2 dikali 2. Lalu setelah kita kalikan, kita akan memperoleh nilai dari 48x pangkat 6 ditambah 24x pangkat 5 ditambah 16x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 1 ditambah 4. 8x pangkat 2 ini kita peroleh dari hasil nilai 8x pangkat 4 dikali 6x pangkat 2. Dari perkalian ini kita cukup mengkalikan koefisiennya saja lalu menambahkan nilai pangkatnya, yang mana koefisiennya itu 6 dan 8 kali 6 48, lalu untuk pangkatnya cukup kita tambahkan 4 ditambah 4 ditambah 2 yaitu 6, maka diperolehlah hasilnya 48x pangkat 6. Begitu pula dengan nilai-nilai yang lainnya, kita cukup kalikan koefisiennya lalu tambahkan pangkatnya, diperolehlah nilai 48x pangkat 6 dan seterusnya. Lalu setelah kita memperoleh nilai kali dari nilai Px dan Qx tersebut, kita jumlahkan pula nilai yang memiliki nilai pangkat X yang sama. Di sini ada nilai X yang memiliki pangkat yang sama yaitu X pangkat 4 dengan X pangkat 2.
maka kita peroleh nilai 48x pangkat 6 ditambah 24x pangkat 5 ditambah 40x pangkat 4. 40x pangkat 4 ini diperoleh dari penjumlahan 16x pangkat 4 dengan 24x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2. 20x kita peroleh dari nilai 8x pangkat 2 ditambah dengan 12x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 4. Kemudian kita modulkan nilai dari hasil penjumlahan ini. 48x pangkat 6 kita modulkan dengan nilai 10, maka kita peroleh nilainya 8x pangkat 6. 24x pangkat 5 modulo 10 itu hasilnya 4x pangkat 5. 40x pangkat 4 modulo 10 itu hasilnya 0. Lalu 12x pangkat 3 modulo 10 hasilnya 2x pangkat 3. 20x pangkat 2 modulo 10 itu hasilnya 0. 6x pangkat 1 modulo 10 itu tetap 6x, lalu 4 modulo 10 itu tetap 4. Di sini kita yang dimodulkan itu hanya koefisiennya saja. Untuk pangkatnya tidak perlu dimodulo. Lalu setelah dari proses modulo ini, kita perolehlah nilai dari Px dikali Qx dengan modulo 10, yaitu 8x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 4. Baiklah, untuk soal yang kedua itu mengenai soal yang nantinya kita akan menentukan hasil bagi dan sisa dari suatu fungsi fx yang dibagi dengan fungsi gx, yang mana kita ketahui bahwa fungsi fx-nya di sini nilainya yaitu 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah x ditambah 2, yang nantinya kita akan bagi dengan nilai gx. Di sini kita ketahui bahwa nilai gx-nya itu x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 pada ring z 7, yang berarti di sini nantinya pembagian ring ini akan dimodulkan dengan nilai 7. Nah, kita letakkan sisi kanan itu merupakan nilai fx dan sisi pembaginya yaitu merupakan nilai gx. 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah x ditambah 2. Di sini kita akan membagi nilai suku pangkat yang paling tinggi, yang mana nilai pangkat yang paling tinggi itu adalah 6x pangkat 3 dari fungsi fx tersebut. Nah, untuk dapat menghabiskan atau membagi nilai pangkat tertinggi ini, kita akan mengkalikan fungsi gx, x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 ini dengan 6x, supaya suku pangkat tertinggi dari fx tersebut habis nantinya. Maka kita peroleh nilai dari perkalian antara 6x dikali dengan x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 itu adalah 6x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah x. Nilai tersebut kita peroleh dari perkalian yang sudah dimodulkan dengan 7. Maksudnya begini. Di sini 6x pangkat x 6x dikali dengan x pangkat 2 itu hasilnya adalah 6x pangkat 3. Modulo 7 itu tetap 6x pangkat 3. Kemudian 6x dikali 8x itu hasilnya merupakan 48, yang mana 48 modulo 7 itu hasilnya 6x pangkat 2. Lalu 6x dikali 6x itu hasilnya merupakan 36x, yang mana modulo 36 modulo 7 itu hasilnya adalah 1, yang berarti x. Nah, di sini tinggal kita kurangkan saja nilai dari fx dengan hasil dari gx tersebut. 6x pangkat 3 dikurang dengan 6x pangkat 3 hasilnya 0, 7x pangkat 2 dikurang dengan 6x pangkat 2 itu hasilnya 1, yaitu x pangkat 2, lalu x dikurang x itu hasilnya 0, kemudian 2 dikurang 0 itu hasilnya 2. Nah, untuk proses yang kedua, x pangkat 2, kita kan peroleh x pangkat 2 ditambah 2 dengan suku pangkat tertinggi itu adalah x pangkat 2. Lalu kita akan menghabiskan atau membagi nilai suku paling tinggi ini dengan nilai dari gx. Maka kita akan mengalihkan nilai gx ini dengan nilai 1 supaya suku pangkat tertinggi dari x pangkat 2 ditambah 2 ini habis. Nah, kita bisa kalikan x pangkat 2 dikali 1 itu tetap x pangkat 2 ditambah 8x kali 1 tetap 8x ditambah 6 kali 1 itu tetap 6. Lalu kita letakkan atau substitusikan di bawah nilai x pangkat 2 ditambah 2, yang mana x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu hasilnya 0. Lalu x-nya kita turunkan karena 0 dikurang x itu tetap 0, tetap x. Lalu untuk 2 dikurang 6 itu hasilnya negatif 3, yang mana negatif 3 modulo 7 hasilnya merupakan 3. Jadi kita peroleh di sini nilai hasil bagi gx-nya itu adalah 6x ditambah 1 dikali dengan nilai
baginya itu Gx, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 6, dan hasil sisanya kita peroleh yang merupakan nilai X ditambah 3. Kemudian untuk pertemuan yang ketujuh, yaitu materi yang ketiga, ini merupakan sebuah operasi dengan algoritma Euclid tentang penentuan FPB dan KPK dari nilai 632 dan 120. Nah, penyelesaiannya itu untuk persoalan yang pertama, yaitu kita cari nilai FPB dari 632 dan 120 dengan menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini kita bisa cari terlebih dahulu FPB dari 632 itu yang mana 120 dikalikan berapa ditambah berapa yang hasilnya nantinya akan 632. Nah, di sini saya sudah temukan bahwa angka yang dikalikan dengan 120 dan mendekati 632 itu merupakan 5, yang mana 5 dikali 120 itu hasilnya 600 dengan sisa 32. Jadi 600 ditambah 32 itu menghasilkan 632. Jadi 5 dikali 120 ditambah 32 hasilnya akan menghasilkan 632. Kemudian kita cari pula FPB dari 120, yang mana 32 dikalikan berapa dan ditambah berapa, dia akan menghasilkan 120. Di sini saya peroleh bahwa nilai yang dikalikan dengan 32 mendekati 120 itu 32 dikali 3, yang mana 32 dikali 3 itu menghasilkan 69. Nah, untuk sisanya 24. Jadi 69 ditambah 24 itu menghasilkan 120. Lalu kita cari FPB yang ketiga, yaitu 32, yang mana 24 dikalikan dengan nilai berapa dan ditambah berapa, itu akan menghasilkan nilai 32. Di sini saya peroleh bahwa 24 dikali 1 ditambah 8 itu hasilnya 32 untuk persamaan yang ketiga. Lalu kita cari pula untuk nilai terakhirnya, yaitu FPB dari 24, yang mana 8 dikali berapa dan ditambah berapa itu menghasilkan nilai dari 24. Di sini saya peroleh bahwa 3 dikali 8 ditambah 0 itu hasilnya 24. Jadi kita bisa tahu bahwa FPB dari 632 dan 120 itu adalah 8. Nah, untuk persoalan yang kedua, itu kita akan menentukan bilangan bulat S dan T, yang mana jika kita kalikan 632 dikali S dan ditambah 120 dikali nilai T, yang nantinya akan menghasilkan nilai FPB dari 632 dan 120, yaitu 8. Nah, untuk menentukan bilangan bulat S dan T, kita dapat menggunakan persamaan 1, 2, dan 3 dari hasil pencarian FPB tadi. Di sini ya, ini untuk persamaan satunya. Ini untuk persamaan 2-nya, lalu ada persamaan 3. Di sini saya menggunakan cara substitusi yang seperti nanti akan saya jelaskan. Di sini misalnya 8 nih. Dalam penentuan FPB ini 8 itu dari persamaan ketiga. Maka kita tinggal substitusikan saja nilainya 32 dikurang dengan 1 dikali dengan 24. Nah, 32 dikurang 1 dikali 24. Kemudian kita substitusikan nilai 24. Nilai 24 ini kita peroleh dari persamaan yang kedua, yang mana nilai 24 ini merupakan nilai 120 dikurang 3 dikali 32. Setelah kita substitusikan, 32 dikurang 1 dikali 120 dikurang 3 dikali 32. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita anggap bahwa 32 ini tetap memiliki koefisien kalinya, yaitu 1. Jadi, 1 dikali 32 dikurang 1 dikali 120 ditambah 3 dikali 32. Karena nilai 32 di sini ada 2, yaitu 1 dikali 32 dan 3 dikali 32, kita cukup menjumlahkan koefisien kalinya saja, yaitu 4 dikali dengan 32. Lalu dikurang 1 dikali 120. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu kita substitusikan nilai 32-nya. Jadi di sini kan nilai 32 itu dari persamaan yang pertama, yaitu 632 dikurang 5 dikali 120. Nah, kita substitusikan saja langsung. 4 dikali 632 dikurang 5 dikali 120 dikurang 1 dikali 120. Lalu kita kalikan 4 dikali 632 dikurang 4 dikali 5, yaitu hasilnya 20 dikali 122, lalu dikurang 1 dikali 122. Kita peroleh nilai di sini 4 dikali 630 dikurang dengan 21. 21 ini kita
peroleh nilainya dari 20 negatif 20 dikurang 1 dan dikali 120. Jadi, kita peroleh nilai S-nya yaitu 4 dan nilai T-nya sama dengan negatif 21. Lalu kita substitusikan nilai S dan T tersebut dari penjumlahan 632S ditambah 120T. Maka kita peroleh 632 dikali 4 itu hasilnya 2528 ditambah 120 dikali negatif 21 itu hasilnya negatif 2520 yang nantinya jika dijumlahkan menghasilkan 8. Dan kita ketahui bahwa PB dari 632 ditambah 120 itu hasilnya 8. Maka nilai S dan T-nya ini dapat dikatakan benar. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang kata ataupun kesalahan dalam kalimat saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.